Mandasari dengan NIM akhir 089. Saya Nova Ayu dengan NIM akhir 053. Saya Septina Lisa Yustina dengan NIM akhir 014. Saya Ari Wijayati dengan NIM akhir 108. Saya Desrina Hisanah dengan NIM akhir 026. Saya Devi Nur Agustin dengan NIM akhir 085. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan sendiri menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai dalam suatu budaya. Dari definisi tersebut, Howard Gardner mengembangkan beberapa kriteria untuk menentukan kecakapan yang membangun kecerdasan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan individu secara menyeluruh untuk mengendalikan kehidupan dengan cara menciptakan sesuatu yang punya nilai, memecahkan masalah, dan mampu belajar dari pengalaman hidup. Pengertian kecerdasan majemuk sendiri, menurut Howard Gardner, dapat didefinisikan sebagai 1. Kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. 2. Kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk diselesaikan. Majemuk menurut para ahli. Menurut Howard Gardner mengemukakan bahwa kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur kecerdasan matematik, logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestik, kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, dan juga kecerdasan naturalis. Gardner menolak bahwa individu hanya mempunyai kecerdasan tunggal. Individu memiliki beberapa kecerdasan dan kecerdasan tersebut bergabung menjadi satu kesatuan, membentuk kemampuan pribadi yang cukup tinggi. Tahap-tahap kecerdasan majemuk dalam multiple intelligence. 1. Kecerdasan verbal linguistik. 2. Kecerdasan logis matematis. 3. Kecerdasan visual spasial. 4. Kecerdasan musikal. 5. Kecerdasan kinestik. 6. Kecerdasan interpersonal. 7. Kecerdasan naturalis. 8. Kecerdasan intrapersonal. 9. Kecerdasan eksistensial. Dalam kecerdasan verbal linguistik mencakup kesenangan menggunakan huruf, kecintaan terhadap buku, dan kemampuan baca tulis. 2. Kecerdasan logis matematis mencakup kecenderungan berpikir, kategorial, serial, dan klasifikatif. 3. Kecerdasan visual spasialis mencakup kemampuan memadukan warna, kemampuan memahami arah dan bentuk. 4. Kecerdasan musikal mencakup kemampuan kepekaan menangkap nada-nada dan irama, kesenangan dalam menghafal. 5. Kecerdasan kinestik mencakup kemampuannya koordinasi tubuh, kecenderungan belajar dengan gerak dan sentuhan. Kecerdasan interpersonal mencakup kemampuan mengorganisasi teman sebaya, keramahan sikap bersosialisasi. 7. Kecerdasan naturalis mencakup kesukaan dan keingintahuan terhadap dunia hewan atau tumbuhan. 8. Kecerdasan intrapersonal mencakup sikap percaya diri, kemampuan mengapresiasikan perasaan dan keinginan diri. 9. Kecerdasan eksistensial mencakup kemampuan menjabarkan penilaian dan reaksi terhadap sesuatu. Tahapan kecerdasan majemuk pada anak. Kecerdasan majemuk pada anak ada 9. Pertama, kecerdasan verbal linguistik. Anak dalam kecerdasan ini lebih tertarik pada bercerita dan berdiskusi. 2. Kecerdasan logis matematis. Dalam hal ini, anak lebih suka bereksperimen atau mengeksplor hal-hal yang baru dan lebih tertarik terhadap komputer. 3. Kecerdasan visual spasial. Anak dalam kecerdasan ini sangat mudah dalam menggambar sebuah rumah atau merangkai sebuah puzzle. 4. Kecerdasan musikal. Dalam tahap ini, anak lebih dominan terhadap alat musik dan lebih suka dalam bernyanyi dan suka memperhatikan tinggi rendahnya kunci nada. 5. Kecerdasan kinestik. Dalam hal ini, anak sulit dalam memahami prosedur atau langkah-langkah dari suatu kegiatan dan mudah teralihkan oleh lingkungannya. 6. Kecerdasan interpersonal. Anak dalam hal ini cocok dalam bekerja kelompok atau saat berdiskusi dan selalu percaya diri. 7. Kecerdasan naturalis. Anak dalam hal ini suka dan akrab terhadap lingkungannya dan sangat menikmati berjalan-jalan di alam terbuka atau traveling. 8.
kecerdasan intrapersonal. Dalam hal ini, anak suka terhadap topik yang menceritakan tentang kepribadian seseorang atau kepribadiannya sendiri. Memiliki kemandirian yang keinginan dan kuat. Dalam hal ini, anak dalam kecerdasan ini memiliki mandiri yang sangat kuat dan mudah dalam bergaul. 9. Kecerdasan eksistensial. Dalam hal ini, anak lebih tenang dalam menguasai dirinya ketika ada masalah dan mampu menempatkan dirinya di situasi yang sangat memungkinkan. Contoh kecerdasan majemuk. Contoh kecerdasan verbal linguistik. 1. Anak yang pandai menggunakan dan mengolah kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Anak yang berbicara efektif kepada pendengar dengan tidak menggunakan kata yang berbelit-belit, serta menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan oleh pendengar. Contoh kecerdasan logis matematis. 1. Anak yang ketika memecahkan masalah akan berpikir secara logika, melakukan analisis, bahkan hitungan matematis. 2. Anak yang suka dengan permainan puzzle atau teka-teki, ataupun sesuatu yang membutuhkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Contoh kecerdasan spasial visual. 1. Anak yang suka menggambarkan hal yang diimajinasikan, seperti melukis atau menggambar. 2. Anak yang pandai memahami visual hanya dengan sekali melihat, dia dapat mengingat bagaimana bentuk sebuah visual lengkap dengan detail-detail terkecilnya. Contoh kecerdasan musikal. 1. Anak dapat mengekspresikan bentuk-bentuk musik. 2. Anak yang suka bernyanyi, menyukai ritme musik, puisi, jingle, dan membuat suara-suara yang tidak ada artinya. Contoh kecerdasan kinestetik jasmani. 1. Anak menggunakan fisiknya dalam melakukan kemampuan atau keterampilan yang tinggi untuk mengekspresikan dirinya. 2. Anak yang mampu mempelajari hal yang membutuhkan kemampuan gerak dan menguasainya dengan cepat. Contoh kecerdasan naturalis. 1. Anak yang senang mempelajari siklus kehidupan flora dan fauna. 2. Anak yang menunjukkan minat pada subjek seperti biologi, zoologi, botani, geologi, meteorologi, paleontologi, atau astronomi. Contoh kecerdasan interpersonal. 1. Anak yang senang berinteraksi dengan orang lain termasuk aktivitas yang mengharuskan banyak komunikasi. 2. Anak yang percaya diri dalam menggunakan bakatnya dalam bekerja sama dengan orang lain. Contoh kecerdasan eksistensial. 1. Anak yang bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa aku hidup? Mengapa aku ada di sekolah? Untuk apa itu semua? 2. Anak yang mampu menempatkan dirinya pada posisi di mana orang dan lingkungan sekitar senantiasa menghargai dan menganggap keberadaannya. Aplikasi kecerdasan majemuk, yaitu guru bukan lagi berperan sebagai sumber, tapi harus lebih berperan sebagai manajer kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator daripada pengarah yang menentukan segala-galanya bagi peserta didik. Sebagai fasilitator, guru lebih banyak mendorong peserta didik untuk mengembangkan inisiatif dalam menjalani tugas-tugas baru. Guru harus lebih terbuka menerima gagasan-gagasan peserta didik dan lebih berusaha menghilangkan ketakutan dan kecemasan peserta didik yang menghambat pemikiran dan pemecahan masalah serta kreatif.